Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa lahiqna bi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hikamul Athaiyah yang disyarah oleh Ibnu Abbad An-Nafari Ar-Randi rahimahumullahu taala. Wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita menggunakan kitab PDF model versi cetakan ini. PDF yang biasa saya baca, ada cacatnya, susunannya kebolak-balik. Alhamdulillah kita sudah di hikmah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-11. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Kuburkan olehmu wujudaka akan wujudmu fi ardil khumul, dalam bumi kehinaan. Jadi khumul ini mungkin bahasa Indonesia juga diambil dari bahasa Arab ini, kumal. Bahasa Indonesianya kumal. Bahasa Arabnya khumul, hina. Nah, jadi idfan wujudaka, kuburkan olehmu akan wujudmu. Maksud kuburkan wujudmu apa? Sembunyikan keberadaanmu. Beliau menganjurkan untuk menyembunyikan keberadaan kita. Artinya jangan sampai kita ditunjuk orang, dikenal orang. Kemudian beliau memberikan alasan, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuh. Maka bermula sesuatu, maka bermula yang tumbuh ia mimma lam yudfan, dari sesuatu yang tidak ditanam akan dia, niscaya tidak sempurnalah oleh hasilnya. Sesuatu yang tumbuh umpama bibit, kalau tumbuh bukan karena ditanam, hanya yang dijatuhkan oleh burung atau ditaburkan di atas bumi, maka dia nggak akan kuat. Pengen mendapatkan pohon yang kuat, ya harus ditanam, biar akarnya mencengkram ke dalam bumi. Jadi, di hikmah yang ke-10 beliau membahas al-a'malu suwarun qa'imah. Amal perbuatan merupakan patung, artinya seperti badan-badan tanpa ruh, mayat, bangkai. Adapun ruhnya sebelumnya yaitu keikhlasan. Kalau amal itu umpama manusia, amal tanpa keikhlasan seperti badan tanpa ruh. Badan baru hidup kalau ada ruhnya. Amal baru hidup kalau ada ikhlasnya. Kemudian di sini beliau pengen menunjukkan bagaimana cara kita mendapatkan keikhlasan. Salah satunya cara kita mendapatkan keikhlasan yaitu kita jangan dikenal orang. Kita jangan dikenal orang, jangan ditunjuk orang, jangan diomongin orang, di sisi apapun. Karena kita bayangkan seseorang yang terkenal. Karena nanti gini, kuburkan wujudmu bisa berarti juga sembunyikan amalmu. Salah satu artinya, idfan wujudaka, sembunyikan keberadaanmu, sembunyikan amalmu. Seseorang yang terkenal, katakanlah para tokoh-tokoh yang kemana-mana selalu disorot oleh kamera. Bagaimana caranya? Mereka menyembunyikan amalnya, karena seluruh kehidupannya dipantau orang. Nah, itu maksudnya. Kita lihat. La syai'a adarra 'alal muridi minasyuhrati wa intisharis sid. Jadi ada sesuatu apapun yang lebih berbahaya kepada seorang murid dari kemasyhuran, wa intisharis sid, dan bertebarnya nama baik. Itu yang paling membahayakan murid. Terkenal, belum waktunya terkenal. Intisharis sid, bertebaran nama baik. Terkenal ke seluruh pelosok. Kenapa itu membahayakan? Li'anna dzalika min a'dhami hududihi allati huwa ma'murun bitarkiha wa mujahadatin nafsi fiha. Karena sesungguhnya demikian kemasyhuran, terkenal, itu sebahagian dari sebesar-besar bahagiannya si murid. Bahagian allati yang dianya si murid diperintahkan untuk meninggalkannya hudud.
dan diperintahkan untuk memerangi nafsu dalamnya hudud. Karena justru itulah yang paling disukai oleh hawa nafsu, ya terkenal itu cocok banget dengan hawa nafsu. Justru terkenal itu bahagian nafsu terbesar yang seorang murid diperintahkan untuk meninggalkannya, berjuang untuk berusaha meninggalkannya. Ketika dia masyhur terkenal, berarti dia sudah terjatuh ke dalam hal yang mestinya ditinggalkan. Waqad tasmahu nafsul murid bitarki ma siwa hadza minal hududi wa mahabbatil jah. Ini titiknya di sini aja. Waqad tasmahu nafsul murid, dan kadang-kadang relalah oleh diri si murid. Tasmahu semacam toleransi, rela. Kadang-kadang relalah oleh jiwa si murid dengan meninggalkan ma yang selain ini dari segala bahagian-bahagian. Kadang seorang murid rela saja. Nggak apa-apalah miskin, nggak apa-apalah pakaian compang-camping, yang penting terkenal. Ada orang seperti itu. Yang penting ditinju orang, terkenal, orang selalu ngomong tentang dia hebat di bidang ilmu, dia begini, dia begitu. Walaupun dia kehidupannya biasa-biasa saja. Itu maksudnya kadang-kadang relalah oleh diri si murid dengan meninggalkan apapun yang selain ini dari segala macam hudud. Bahagian yang lain, kekayaan, kemewahan, kadang dia sanggup untuk meninggalkannya. Yang penting dia menjadi tokoh paling atas. Ya, artinya ya penampilannya biarkan biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting dia orang nomor 1 misalkan. Nah, itu masalahnya. Wa mahabbatul jahi wa isarul ijtihari munaqidun lil ubudiyati allati huwa mutalabun biha. Dan bermula mencintai pangkat, mengutamakan kemasyhuran. Munaqidun itu bertentangan bagi ubudiyah. Ubudiyah allati yang dianya si murid itu mutalabun biha, itu dianjurkan, diperintahkan dengan yang ubudiyah. Jadi kita pengen terkenal itu bukan sifat hamba. Mahabbatul jah, suka pangkat. Isarul ijtihar, pengen terkenal, itu berlawanan dengan sifat ubudiyah, di mana seorang murid memang dianjurkan menjadi hamba sejati. Namanya hamba biasanya budak, nggak terkenal. Yang terkenal kan para bos. Nah itu. Qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Ibrahim bin Adham berkata, "Ma sadaqallaha man ahabba syuhrah." Tidak jujur kepada Allah oleh orang-orang yang mencintai akan kemasyhuran. Kata Ibrahim bin Adham, tidak benar, tidak akan dianggap jujur kepada Allah orang-orang yang menyukai kemasyhuran. Kenapa? Karena kemasyhuran itu berlawanan dengan sifat hamba. Wa qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka ulama, tariqatuna hadhihi la tasluhu illa li aqwamin kanasat bi arwahihimul mazabila. Kata sebahagian mereka, bermula tarikat kita ini, tarikat kita ini, itu la tasluhu, tidak cocok ya illa li aqwamin, kecuali bagi kaum kanasat, yang menyapu ianya kaum bi arwahihim dengan roh mereka, al mazabila, akan tempat-tempat sampah. Maksudnya tarikat kami ini, tarikat tasawuf khususnya, tidak cocok kecuali orang-orang yang menghinakan dirinya, yang roh mereka menyapu tempat sampah. Artinya ini menunjukkan tentang kehinaan. Nah, orang-orang yang siap merendah, yang tidak suka pamer, dan seterusnya. Faqala Ayyub as-Sakhtiyani radhiyallahu an. Berkatalah oleh Ayyub as-Sakhtiyani, wallah, demi Allah, ma sadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla ara bimakaneh. Demi Allah, tidak jujur kepada Allah oleh seorang hamba kecuali membuat senang, sarrahu, kecuali membuat senang akannya sampai oleh bahwa tidak dirasakan orang bimakanihi, dengan kedudukannya. Seorang hamba baru dianggap hamba yang benar-benar shadiq, jujur kepada Allah, yaitu orang-orang yang senang ketika dia nggak ada yang kenal. Sarrahu alla yush'ara bimakanihi, membuat dia senang ketika dia tidak diketahui orang, posisinya nggak ada yang tahu. Artinya dia nggak tampil beda di masyarakat, sama seperti manusia biasa, orang lain. Nggak ditunjuk orang. Maksud ditunjuk orang, ketika orang berbicara tentang ilmu, kalau masalah ilmu si fulan, masalah dermawan si fulan, masalah ini si fulan, nah tampil biasa-biasa.
amalnya nggak diketahui orang, selalu disembunyikan. Sehingga nggak menjadi pembicaraan orang, nggak menjadi sebutan orang. Wa qala rajulun li Bashar bin Haris. Berkatalah oleh seorang laki-laki bagi Bashar bin Haris radhiyallahu an. Ausini, wasiat olehmu kepadaku wahai Bishr. Faqala, berkata ianya Bishr, akhmil zikrak wa atib mat'amak. Akhmil, sembunyikan olehmu, kumulkan olehmu. Akhmil itu berarti sembunyikan olehmu akan sebutanmu. Sembunyikan olehmu akan sebutanmu. Jangan sampai engkau disebut-sebut orang. Jangan sampai engkau dikenal orang. Wa atib mat'amak, dan perbaiki olehmu akan makananmu. Dua doang pesannya. Ya. Faqala ba'dhum radhiyallahu an, berkatalah oleh sebahagian mereka radhiyallahu an, ma a'rafu rajulan ahabba ay yu'rafa illa dhahaba dinahu waftadaha. Tidak aku kenalkan seorang laki-laki yang suka ia bahwa dikenal akan dia, melainkan hilanglah oleh agamanya waftadaha, dan terbuka ia. Waftadaha, terbuka rahasia ia. Ini kata ba'dhum, bila ada seorang laki-laki yang aku kenal dia suka kepada ma'ruf, suka dikenal orang, pada akhirnya agamanya akan hilang. Kemudian juga rahasianya terbuka. Susah untuk menjaga di orang yang sudah terkenal. Kehidupannya selalu dipantau orang. Akan selalu dilihat orang. Begitu ada kesalahannya sedikit maka akan ribet banget. Ya. Berbeda. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang terkenal sama orang yang biasa-biasa saja akan beda hasilnya. Ini maksud beliau, tidak aku kenalkan seorang laki-laki yang suka ia untuk dikenal orang. Suka menjadi tokoh. Kecuali pada akhirnya agamanya hilang. Karena dia kadang nggak sanggup menampilkan apa yang ada dalam dirinya. Ketika sendiri beda, ketika di depan penggemarnya juga beda. Akhirnya berwajah dua. Ya, banyak kepalsuannya. Itu maksudnya hilanglah agamanya. Waftadhaha, dan jadi terbuka ia. Jadi malu ia pada akhirnya. Nah, iftadhaha, terbuka rahasia. Ya, hilang harga dirinya. Wa qala ayatan, berkata ianya ba'dhum pula, la yajidu halawatal akhirah man ahabba ay ya'rifahun nas. Tidak mendapati akan kemanisan akhirat oleh orang-orang yang menyukai ia bahwa mengenal akannya oleh manusia. Orang yang suka dikenal tidak akan mendapatkan kemanisan akhirat. Hanya sibuk melakukan hal-hal yang membuat ya dia makin dikenal. Wa qala al-Fudail, berkatalah oleh Fudail radhiyallahu an, balagani anna Allah azza wa jalla yaqulu fi ba'dhi ma yamunnu bihi ala 'abdihi alam an'am 'alaika alam asturka alam akhmil zikraka. Kata Fudail radhiyallahu an, telah sampai kepadaku oleh sesungguhnya Allah azza wa jalla itu berkata, ya Allah, pada sebahagian yang memberi nikmat Allah dengan nyama kepada hambanya. Artinya menurut Fudail ini, beliau mendengarkan satu kabar di antara karunia Allah kepada hambanya, yaitu di antara karunia Allah, nikmat Allah kepada hambanya yaitu Allah menyatakan alam an'am alaika, bukankah aku telah memberi nikmat kepadamu, bukankah aku telah menutup engkau, bukankah aku telah menyembunyikan sebutanmu. Artinya begini di sini, kita dibuat oleh Allah enggak dikenal, ditutup segala kesalahan kita, itu merupakan nikmat Allah. Ketika seorang tokoh yang luar biasa tapi tidak ada yang mengetahuinya. Nah, ini memang enggak setiap masa orang harus bersembunyi kan. Apalagi masa-masa sekarang. Perlu ulama-ulama turun gunung. Ya. Summa inna tilkal asya' ar-raj'ata ila mahabbatil ishtihari wal isti'la' mimma yakdahu fi ikhlasil 'abdi ala ikhtilafi maratibihi. Kemudian sesungguhnya demikian perkara-perkara yang kembali ia kepada suka kemasyhuran, suka ketinggian. Mimma itu sebahagian dari ma yang cacat ia dalam keikhlasan hamba. Ala ikhtilafi maratibihi, di atas perbedaan derajat-derajatnya keikhlasan. Ya. Bismillah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Summa inna tilkal asya. Kemudian sesungguhnya demikian perkara-perkara yang kembali ia kepada cinta kemasyhuran, wal isti'la cinta ketinggian. Itu sabit sebahagian dari ma yang mencacat ia pada keikhlasan hamba. Ala marat ala ikhtilafi di atas perbedaan derajat-derajatnya keikhlasan. Jadi kata beliau, sifat-sifat tadi yang semuanya kembali kepada suka kemasyhuran, suka pangkat, suka dikenal, itu bisa merusak keikhlasan si hamba. Keikhlasan yang mana? Keikhlasan sesuai dengan derajat keikhlasan yang pernah dibahas di atas. Karena derajat keikhlasan ya berbeda-beda setiap orang di atas. Ada yang beramal karena pengen pahala, ada yang beramal karena takut dosa, ada yang beramal karena tanpa alasan, karena merasa sebagai hamba Allah berhak beramal. Jadi macam-macam derajat keikhlasan. Dalam semua derajat keikhlasan tersebut, kemasyhuran, suka ketinggian bisa merusak keikhlasan hamba. Kenapa bisa merusak keikhlasan kalau kita memang terkenal? Karena li'annahu imma bisukutin nasi anin nadri ilaihim au bisukutin nafsi anin nadri ilaiha. Karena sesungguhnya keikhlasan ada kala dengan jatuhnya manusia dari pandangan kepada mereka. Ada kala dengan jatuh manusia dari memandang kepada mereka. Maksudnya begini. Untuk mendapat keikhlasan, yang pertama caranya ada kala dengan orang tidak menghargai kita. Ketika dianggap sepele oleh masyarakat segala macam, sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak cari perhatian mereka. Karena memang mereka menganggap kita bukan apa-apa. Jadi, salah satu biar kita bisa ikhlas ketika tidak dikenal orang kan. Kadang-kala dengan cara gugur manusia dari memandang kepada mereka. Maksud gugur manusia dari pandangan kepada mereka, orang nggak menghargai kita. Ketika orang nggak menghargai kita, orang nggak akan peduli dengan apa yang kita lakukan. Yang akhirnya, ketika kita melakukan apapun, kita nggak perlu mengharapkan perhatian mereka. Karena memang menganggap kita biasa. Atau bisukutin nafsi anin nadri ilaiha, atau dengan jatuhnya jiwa kita, nafsu kita dari melihat kepadanya nafsu. Atau kita memang tidak merasa diri kita hebat, itu maksudnya bisukutin nafsi, jatuhnya nafsu dari melihat kepadanya nafsu. Diri kita sendiri tidak menghargai diri kita, maksud tidak menghargai, kita nggak merasa tinggi, nggak merasa istimewa segala macam. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan nggak penting dengan orang lain. Dan apapun perlakuan orang lain terhadap kita pun jadinya kita nggak mempermasalahkan. Karena memang sukutin nafsi, hilangnya kita nggak merasa sebagai orang yang istimewa. Nah, beliau menyatakan salah satu cara mendapatkan keikhlasan ketika orang lain tidak peduli kepada kita, dan ketika kita pun tidak peduli terhadap diri kita sendiri. Kita merasa biasa-biasa aja, walaupun dihina akhirnya ya nggak apa-apa. Kita merasa wajar aja mendapatkan kehinaan. Nah, kalau ada dua hal ini, itu mudah untuk mendapatkan keikhlasan. Adapun orang-orang yang masyhur nggak memiliki dua hal ini. Dia diperhatikan oleh manusia, dia merasa bernilai dalam dirinya sendiri. Sehingga untuk mendapatkan amal yang ikhlas akan susah. Wala yasbutu lil muridi jami'u zalik illa bil khumul. Dan tidak akan sebut bagi si murid oleh semua itu. Semua itu orang tidak mengenalnya, atau dia tidak punya, merasa tidak punya apa-apa. Tidak akan sebut bagi si murid oleh semua itu kecuali bil khumul, dengan khumul dengan penampilan biasa saja, enggak terkenal. Wasukutil mandilah inda nafsihi, dan dengan gugurnya kedudukan di sisi dirinya, wa indan nas, di sisi manusia. Cara ya biar ikhlas, enggak ada cara lain bagi si murid kecuali khumul, biasa berpenampilan biasa saja, enggak tampil beda, hilangnya kedudukan di sisi dirinya, tidak merasa seorang yang mulia yang harus mendapatkan kemuliaan, penghormatan, keistimewaan dari orang lain, dan juga gugur kedudukannya di sisi manusia. Jadi enggak merasa dia istimewa, kemana-mana harus dipersilakan di tempat yang paling depan misalkan. Nah, yang berat ini, karena ketika kita merasa istimewa, kita datang kepada satu majelis segala macam, kalau tidak ada yang menyambut kita, merasa hati kita berat. Kemudian ke depannya apapun yang kita lakukan merasa tidak ikhlas, tidak rela. Itu disebabkan kita merasa punya hak yang harus diberikan kepada kita. Ketika hak kita tidak diberikan, tidak dimuliakan, tidak diistimewakan, terasa ada yang kurang. Nah ini, murid nggak boleh memiliki hal ini.
Li'annahu illam yakun bihadzal masabah lam yanfakka anil aghradil lati tab'asuhu ala istimalatil qulubil khalqi lima yara li nafsihi alaihi minal haqqi fatad'uhu nafsuhu ila zalika du'aan khafiyan. Karena sesungguhnya si murid, jika tidak ada ia dengan ini kedudukan. Karena sungguhnya si murid jika tidak ada ia dengan ini masabah, ini kedudukan. Maksudnya begini, kalau si murid tidak berlaku khumul, tidak merasa hilang kedudukannya dalam pandangannya, tidak hilang kedudukannya di sisi manusia, karena sungguhnya si murid jika tidak ada ia dengan ini kedudukan tadi, ini umpama, niscaya tidak lepas ia dari maksud allati tab'asuhu yang mendorong ia akannya untuk menarik hati orang lain, hati makhluk. Kalau kita tidak bersifat khumul, tidak merasa biasa saja, baik di depan diri kita atau dalam pandangan orang lain, kita nggak bisa lepas dari ada tujuan-tujuan tertentu yang mendorong kita untuk mencari perhatian. Kalau kita merasa hebat kan cari perhatian, pengen dipuji berarti. Nah, pengen dianggap. Tidak terlepas ia dari maksud-maksud yang bisa mendorong akannya kepada menarik hati makhluk. Kenapa dia nggak bisa lepas? Lima yara li nafsihi, karena yang melihat ia bagi dirinya di atas mereka dari hak. Kita merasa punya berhak, orang istimewa, seorang guru yang harus dimuliakan. Fatad'uhu nafsuhu, maka mendorong akannya oleh nafsunya ila zalik, kepada demikian. Du'aan khafiyah, akan sebagai dorongan yang tersembunyi. Ya, kalau kita nggak mau bersifat khumul, nggak merasa kita rendah, kita merasa berharga misalnya, mau tidak mau pasti akan punya maksud untuk menarik perhatian orang lain. Kita merasa berhak untuk dimuliakan, berhak untuk dihormati dan seterusnya. Walaupun dorongan itu nggak nyata, kadang tersembunyi. Ada ketidakenakan dalam hati ketika orang tidak menghormati kita misalkan. Itu namanya du'aan khafiyah. Ketika itu fayan sabiqu amaluhu birriya, maka berbalutlah oleh amalnya dengan riya. Isbaghan la yatafattanu lahu, akan sebagai balutan yang tidak merasakan ia baginya. Ya. Fayan sabiqu amalu, ketika itu akan berbalutlah amalnya dengan riya sebagai balutan yang tidak menyadari ia baginya. Akhirnya tanpa sadar kita terjatuh ke dalam riya. Apapun yang kita lakukan, kita pengen diperhatikan orang. Kadang kita nggak sadar. Karena kita merasa sebagai seorang yang alim, merasa harus dimuliakan, dan seterusnya panjang lebar. Ketika ada orang-orang yang tidak berperilaku baik kepada kita merasa sebel, merasa macam-macam lah. Nah, akhirnya tanpa sadar kita terjatuh ke dalam riya. Dan kita nggak sadar kalau kita sedang riya. Karena riya itu sangat halus. Kama sayati inda qaulihi, sebagaimana yang akan datang ia di sisi ucapannya musannif. Apa ucapannya musannif? Rubba adakhala riya wa alaika haitsu la yandurul haq khalqu ilaika. Kadang-kadang masuklah riya kepadamu haitsu, di segi, pada tempat yang tidak melihat oleh makhluk kepada engkau. Nah, karena di depan nanti beliau akan membahas, kadang-kadang riya juga masuk kepada diri kita walaupun kita bukan orang yang terkenal segala macam. Karena riya itu sangat halus sekali, bahkan seperti semut yang sangat kecil yang tiba-tiba sudah ada di mata kita, di kuping, di badan kita tanpa kita sadari kapan datangnya. Nah, wa biqadri tahaqquqika biwasfil khumuli yatahaqqaqu laka maqamul ikhlas. Dan dengan kadar wujudnya dirimu, biqadri tahaqquqika, dengan kadar pastinya dirimu, dengan bersifat khumul, pastilah bagimu oleh kedudukan ikhlas. Jadi yatahaqqaqu, nyata, realita. Dengan ukuran apa kita bisa bersifat dengan sifat khumul? Dengan ukuran itu pula kita bisa mendapatkan keikhlasan. Jadi orang yang tidak terkenal itu mudah ikhlas. Orang yang tidak terkenal mudah ikhlas. Itu maksudnya. Karena dalam beramal nggak perlu cari perhatian. Karena memang dia bukan orang yang diperhatikan orang. Tapi kalau orang-orang yang terkenal, apa-apa pengen dikenal. Kalau beramal nggak disebut, nggak ditulis. Jadi nggak ikhlas. Kok nama saya nggak ada? Ya. Walaupun beramal tanpa ikhlas pun tetap ada manfaatnya. Walaupun bukan untuk diri kita. Kata para ulama, justru dengan banyaknya orang-orang yang tidak ikhlas sehingga masjid jadi besar, sekolah-sekolah pesantren jadi bagus. Karena ada orang-orang tertentu beramal banyak-banyak pengen dikenal orang. Ya nggak apa-apa.
Nah, itulah kehidupan. Dengan harapan lama-lama di amal-amal selanjutnya dia akan ikhlas. Ya, pertama mungkin beramal. Nah, pokoknya saling memperbanyak lah. Ini saya akan menyumbang sekian untuk bangun masjid, bangun pesantren, segala macam. Ya, walaupun awalnya karena ria, pada akhirnya akan timbul kesadaran dengan banyak doa-doanya masyarakat yang menikmati fasilitas yang dibangunnya. Akhirnya dia tersadar untuk wujud ikhlas di amal-amal selanjutnya. Itu maksudnya. Jadi dengan kadar wujudnya dirimu, bikadri tahakkukika, dengan kadar nyatanya dirimu, dengan bersifat khumul tadi, nyatalah bagimu oleh makam ikhlas. Hatta tatakhallasa bidzalik, hingga engkau terlepas dengan demikian min ru'yati ikhlasika, dari melihat keikhlasanmu. Hingga ketika orang sudah ikhlas, bahkan dia tidak melihat kalau diri dia ikhlas. Karena kalau kita sudah merasa ikhlas, itu justru nggak ikhlas. Saya ikhlas. Artinya kita masih perhatian kepada keikhlasan itu sendiri. Jadi orang yang ikhlas, kadang orang-orang yang tidak tahu kalau dia ikhlas. Kayak surat Al-Ikhlas. Nggak ada kata ikhlasnya. Wa bihadza yatabayyanu laka iflasu jami'in nas illa man rahimallahu ta'ala. Dengan penjelasan ini nyatalah bagimu oleh iflasu, oleh bangkrutnya semua manusia. Banyak manusia yang bangkrut. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Maksud bangkrut, banyak orang-orang dalam kehidupan yang tidak ikhlas. Karena beratnya keikhlasan ini tadi. Ya, dan dengan penjelasan ini nyata bagimu oleh bangkrut kebanyakan manusia. Maksud bangkrut, banyak orang-orang yang amalnya rusak karena tidak keikhlasan. Kecuali orang-orang yang memang disayang oleh Allah. Wa annal ikhlasa fi ghayati su'ubah 'ala nafsi. Nah, ini nyata pula bagimu oleh bahwa sungguh keikhlasan itu fi ghayati su'ubah, dalam puncak kesukaran. Sangat sukar untuk mendapatkan keikhlasan. Susah orang untuk mempraktekkan keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlas itu ya murni. Nafsu kita tidak mendapatkan bagian darinya. Karena sesuatu yang nafsu mendapatkan bagian akan mudah untuk dilakukan. Ketika kita pengen dipuji, begitu ada yang melihat kita memuji, sangat mudah untuk menyumbang. Kenapa? Karena nafsu suka dipuji. Misal, untuk bangun malam juga misalkan. Kadang berat kalau kita bangun malam sendiri atau ibadah segala macam. Begitu kita senang dipuji. Oh, ini kita suka diomongin orang sebagai ahli ibadah. Begitu ada orang yang melihat, dengan sendirinya nafsu itu mendadak tiba-tiba menjadi ringan untuk bangun, untuk melakukan sholat dan seterusnya. Begitulah nafsu. Makanya di sini beliau menyatakan bahwa sungguh keikhlasan itu pada puncak fi ghayati su'ubah, dalam tingkatan yang paling berat terhadap nafsu. Wa annahu a'addul asya' fil wujud, dan sesungguhnya keikhlasan itu a'addul asya', hal yang paling mulia dalam kehidupan ini, ikhlas. Nah, kayak puasa itu amalan khusus kan. Nah, karena puasa itu lebih ikhlas. Puasa, seseorang yang puasa itu nggak ada yang tahu, karena puasa nggak ada wujudnya. Yang tahu pelaku sendiri dan Allah. Nah, makanya balasan puasa pun sangat luar biasa karena menunjukkan kepada keikhlasannya. Ya. Wa qila li Sahal bin Abdullah, dan dikatakan orang bagi Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, ayu syai'in asyaddu 'ala nafsi. Ayu syai'in, apakah dari sesuatu itu yang paling berat terhadap jiwa? Apa yang paling berat dilakukan? Qala al-ikhlas, beliau berkata yang paling berat itu ikhlas. Li'annaha laisa laha fihi nafsun. Karena bahwa sungguh ikhlas, li'annaha, karena nafsu, laisa laha, tidak ada bagi nafsu, fihi, dalamnya keikhlasan, nasibun, bagian. Yang paling berat dilakukan oleh jiwa seseorang yaitu keikhlasan. Karena nafsu tidak dapat bagian dari keikhlasan. Nah, karena arti keikhlasan sendiri tidak ada sesuatu apapun maksud dari amal yang kita lakukan. Artinya nafsu tidak dapat bagiannya. Kalau dia pengen dapat pujian, itu namanya bahagian nafsu. Sementara ikhlas kan dia nggak dapat bagian, makanya berat. Makanya amal-amal apapun yang dilakukan tanpa ikhlas nggak akan bertahan lama. Kita berharap sanjungan, nggak selamanya orang mau menyanjung kita, pada akhirnya kita akan kendor. Makanya katanya orang yang beramal karena Allah itu abadi, maka amalnya pun akan abadi. Amal yang ikhlas, amal yang akan bertahan lama, abadi sepanjang masa. Adapun apapun amalan yang kita lakukan karena iming-iming,
Nah, maka amal itu tidak akan bertahan lama. Yang namanya iming-iming itu enggak abadi. Waqala Yusuf bin Husain radhiyallahu an. Berkatalah oleh Yusuf bin Husain radhiyallahu an. A'addu syai'in fid dunya al-ikhlas. Yang paling berat, yang paling mulia dari sesuatu. A'addu kita artikan yang paling mulia, yang paling berat sesuatu dalam dunia itu keikhlasan. Itulah yang paling berat. Wa kam ajtahidu fi iskatir riya an qalbi fa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Wa kam ajtahidu, betapa sering aku berjuang. Wakam ajtahid, kam khabariyah, bukan bertanya. Wakam ajtahidu, betapa sering aku berijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh. Fi iskatir riya, dalam menghilangkan riya dari hatiku. Maka annahu, maka seolah-olah riya yan butu, tumbuh ia dalamnya hati. Ala launin akhar, di atas warna yang lain. Aku berjuang sepanjang masa untuk menghilangkan riya dalam diriku. Tapi kadang-kadang riya itu tumbuh dalam warna yang berbeda, di mana aku tidak menyadarinya kalau dia itu riya. Nah, itu kata beliau. Qala Syekh Abu Talib Al-Makki, berkatalah oleh Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu an, wal ikhlasu 'indal mukhlisin ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq. Jadi ini Syekh Abu Talib membagi tingkatan keikhlasan. Wal ikhlas indal mukhlisin, ikhlas menurut orang-orang yang ikhlas, ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk dari muamalah khaliq. Ketika kita beramal untuk Allah, muamalatil haq, ketika kita beramal dengan Allah, maksud beramal dengan Allah, melakukan amalan untuk Allah, kemudian kita mengeluarkan makhluk, bukan karena makhluknya, itu disebut ikhlas. Ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk dari bermuamalah dengan Allah. Ketika kita beribadah, sholat, puasa, zakat, enggak ada unsur makhluk sama sekali, enggak ada karena si fulan, karena ini itu ikhlas. Wa awalul khalqi an nafsu, dan bermula awal makhluk itu nafsu. Jadi nafsu termasuk makhluk pertama. Nah, ketika kita melakukan sesuatu tanpa ingin mendapatkan sesuatu untuk nafsu kita, baik berupa pujian, sanjungan, dan sebagainya, itu ikhlas. Wal ikhlas wa indal muhibbin alla ya'mala amalan li ajli nafsi. Nah, bermula ikhlas menurut muhibbin, para pencinta, itu bahwa tidak beramal ia akan satu amalan li ajli nafsi, karena nafsunya. Wa illa, jika tidak, masuklah kepadanya oleh mutabaqatul audi, oleh sesuai harapan, sesuai pergantian. Au tasyawwafa ila haddi tab'in, atau menginginkan ia kepada bahagian tabiat. Jadi yang kedua ini ikhlas menurut para pencinta, muhibbin, orang yang mencintai Allah. Arti ikhlas menurut mereka, Allah ya'mala, tidak mengamalkan ia akan satu amalan karena nafsunya, bukan beramal karena memenuhi keinginannya. Bagian nafsu seperti tadi, nafsu kan suka macam-macam, pujian, pangkat, jabatan, sanjungan. Tidak beramal karena hal itu semua, tidak. Wa illa, jika dia beramal karena mengharapkan bagian nafsu, sungguh masuk kepadanya oleh mutabaqatul audi, oleh untuk mencari kesesuaian balasan. Kalau kita beramal karena nafsu, otomatis apapun yang kita lakukan pengen nafsu mendapatkan bayarannya, haknya, jatahnya, atau ingin ia kepada satu bagian tabiat. Jadi memang secara tabiat nafsu itu suka dipuji, suka disanjung. Mana sih orang yang suka dihina? Nah, itulah tabiatnya. Tapi para ahli sufi, tasawuf, ahli tarikat tentu berjuang. Bagaimana mereka berusaha agar pujian dan sanjungan tidak lagi terpengaruh terhadap dirinya. Akhirnya apapun yang dilakukan, bukan karena berharap pujian, selama kebenaran yang dilakukan, walaupun dicaci orang, dihina juga nggak masalah. Karena yang jadi fokusnya bukan cacian dan pujian. Nah, itu masalahnya. Wal ikhlasu 'indal muwahhidin khurujul khalqi 'anil nadri ilaihim fil af'al wa tarkus sukuni wal istirahah bihim fil ahwal. Bermula ikhlas menurut para muwahhidin, ahli tauhid, itu keluarnya makhluk dari pandangan kepada mereka dalam af'al. Ketika orang lain sudah tidak peduli lagi kepadanya dalam perbuatannya. Wa tarkus sukun, dan tinggal merasa damai. Wal istirahah, tinggal kedamaian dengan mereka dalam ahwal. Jadi apapun yang dilakukan tidak pengaruh dengan pandangan orang kepadanya, atau enggak merasa damai juga dengan segala hal orang lain terhadap dia. Fa idza akhmala al-'abdu nafsahu alzamaha at-tawaddu'a wal mazillah wastamarra 'ala dzalika hatta sara lahu khalqan wa jablah bihaitsu la yajidu li dha'tihi alaman wala li madallatihi tam'an fa hina idzin tatadzakka nafsuhu wa yastaniru bi nuril ikhlas qalbuhu wa yanalu min rabbih a'la darajatil khususiyah. Nah, ini panjang.
Fa idza akhmalal amdu nafsah, ketika menyembunyikan oleh seseorang akan dirinya, dia menyembunyikan dirinya, nggak ada yang kenal. Wa alzamahat tawadu, melazimkan ia akannya diri akan tawadu dan kehinaan. Memaksa diri kita untuk selalu bertawadu, untuk selalu menghina diri. Wastamarra ala dzalik, terus-terusan ia seperti itu hatta saralahu khulukan, hingga jadi ianya tawadu tadi baginya sebagai akhlak dan tabiat. Bagaimana tawadhu menjadi akhlak tabiat? Bihaisu sekira-kira la yajidu li dha'atihi, tidak mendapati ia untuk kerendahannya akan rasa pedih. Ya, jadi ketika dia terhina itu enggak merasa apa-apa lagi, udah biasalah. Tidak mendapati ia li mazalatihi, bagi kehinaannya tom'an rasa. Enggak ada rasa, biasa aja. Ada orang-orang tertentu luar biasa karena seringnya dihina, akhirnya hinaan itu membuat dia biasa. Kadang candaan kita terhadap seseorang itu berbeda tentunya. Kita punya banyak teman. Kadang bercanda dengan seorang teman, canda-canda yang kalau kita canda dengan orang lain dia akan marah. Tapi si fulan ini nggak pernah marah karena dia merasa dia bukan orang yang hebat segala macam. Wajar saja orang ngomong seperti itu dengan dia. Nah, itu orang seperti itu jauh lebih mudah selamatnya. Suka dihina orang, dilecehkan segala macam, dibully, tapi dia biasa aja. Nah, itu maksudnya. Sehingga tidak mendapati ia bagi kerendahannya akan kepedihan, tidak mendapati ia bagi kehinaannya akan rasa. Biasa saja, fahina idzin tatadzakka nafsuh, ketika itu akan bersihlah oleh jiwanya, wa yastaniru, bercahaya ia binuril ikhlas. Wa yastaniru binuril ikhlas, akan bercahaya dengan cahaya keikhlasan kalbu, oleh hatinya. Kalbu fa'il yastaniru. Wa yanalu min rabbi, akan mendapatkan ia dari Tuhannya a'la darajatil khususiyah, akan derajat ketinggian, akan puncak derajat khusus. Wa yahsulu ala awfari nasibin, dan akan mendapatkan ia di atas bagian yang sempurna daripada cinta yang sebenarnya. Nah. Karena orang-orang yang merasa tinggi yang akan terhina ketika tidak ditinggikan, tapi orang-orang yang merasa rendah ketika tidak ditinggikan biasa, ketika direndahkan juga biasa, karena memang merasanya rendah. Karena rendah ketika itu sudah menjadi sifat bawaannya, udah biasa aja, nggak ngaruh. Qala Syekh Abu Talib, berkata oleh Syekh Abu Talib, mata zalla fi nafsihi wa tada'a inda nafsihi falam yajid li dhillatihi tam'an wala li dha'atihi hasan faqad sara dzullu wa tawadu'u qawnu. Nah, berkata Abu Talib, kapan-kapan hina ia dalam dirinya, wa tada'a, rendah ia di sisi dirinya, falam yajid, maka tidak mendapati ia bagi kehinaannya akan rasa, tidak mendapati ia bagi kerendahannya, dha'atihi, rendah, wa dha'a yad'u dha'atan, tidak mendapati ia bagi kerendahannya akan rasa, faqad saraz zulu, maka sungguh telah jadilah kehinaan, wa tawadhu, telah jadilah tawadhu, itu kaunahu, menjadi hakikatnya. Jadi kaunahu itu maksudnya di sini hakikat seseorang. Ketika seseorang merasa hina, rendah, kerendahannya juga enggak bermasalah, kehinaannya juga enggak membuat dia pedih, ketika itu hina dan tawadhu sudah dianggap hakikat dia. Fahadha la yakrahu zamu, maka orang seperti ini tidak membenci ia akan celaan daripada makhluk. Ketika orang mencelanya dia enggak marah lagi. Kenapa? Liwujudi naqsi fi nafsihi, karena adanya kekurangan dalam dirinya, karena dia memang merasa kurang. Ketika orang dicela, ya saya pantas dicela katanya. Wala yuhibbul madha minhum, dan tidak mencintai ia akan pujian dari mereka. Enggak pernah mengharapkan pujian. Kenapa? Lifaqdil qadri, karena merasa hilangnya nilai. Karena memang saya enggak layak dipuji. Saya merasa enggak memiliki apa-apa. Untuk apa orang memuji orang? Nah ini. Dia tidak lagi benci dicela karena dia merasa memang dia tercela. Dia tidak menyukai pujian karena memang dia merasa enggak. Lifaqdil qadar, karena hilangnya nilai. Wal manzilah, karena hilangnya kedudukan fi nafsi dalam dirinya. Dia enggak merasa memiliki sesuatu yang layak untuk dipuji orang. Fasadatiz zillatu wadh sifatan lah. Maka jadilah kehinaan dan kerendahan sifatan lahu, menjadi sifat baginya seseorang, la tufarikuhu, yang tidak meninggalkan dianya sifat akannya, lazimatan luzumaz zibalah lizibal, akan maka jadilah kehinaan dan kerendahan itu sifat baginya, yang tidak meninggalkan dianya sifat akannya, lazimatan, sifat yang lazim, sifat yang tetap, luzumaz zibalah, akan sebagaimana lazim, sebagaimana melekatnya kotor bagi sampah. Nah, sebagaimana melekatnya kotor bagi sampah, wal kisahah lil kasah. Apa arti kisahah? Nah,
Jadi kata beliau, kerendahan dan kehinaan itu udah menjadi sifatnya. Seperti kita ketika menyebutkan sampah pasti ada kotornya. Nah, ketika ya kotor nggak bisa dipisahkan dari sampah. Ini nggak tahu artinya. Artinya intinya di sini, misalkan sampah, Anda kayak sampah bisa bicara, engkau sampah, dia nggak marah, emang sampah, ya kan? Begitu juga ketika kita merasakan diri kita biasa saja, dianggap orang sebagai sampah, ya memang sampah saya. Kita juga nggak pernah mengharapkan pujian karena ya namanya sampah, nggak layak dipuji. Begitu lebih kurang. Nah, kasaha apa artinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kasah itu tukang sapu, cleaning service. Nah, kerendahan, kehinaan menjadi sifat baginya, sifat yang tidak meninggalkannya akan sebagaimana melekatnya zabalah, kotor bagi sampah, sifat kasah, sifat bagian servis, lil kasah bagi tukang servis. Nah, wahuma sun'atani lahu, dan keduanya itu menjadi dua pekerjaan baginya, kasairi sonae, sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Warubama fakharu bihima, kadang-kadang banggalah mereka dengan keduanya dua pekerjaan. Li'ad min nadri ila naqsihima, karena tidak melihat kepada kekurangan keduanya. Fahadhi wilayatun azimatun lahu, maka ini adalah satu wilayah yang besar baginya min rabbihi, dari Tuhannya. Qad wallahu ala nafsih, yang sudah telah mengangkat yang Allah akannya kepada dirinya, wa mallaku alaiha, membuat memilikiannya Allah akannya, alaiha di atasnya kewalian, faqaharaha, maka mengalahkan ia akannya, bi'izzihi, dengan kemuliaannya, wa hadza maqamun mahmudun mahbudun, maka ini adalah makam yang terpuji, dan sesudahnya itu makamul mukasyafah, ada makam mukasyafah bi asraril ghuyub, dengan rahasia-rahasia gaib. Ya, wahuma sunatan, dan keduanya itu dua pekerjaan, jadi tukang sampah sama tukang sapu itu keduanya itu dua pekerjaan baginya. Kasairi sonae, sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi kadang orang tidak merasa hina lagi dengan jadi tukang sapu, ya biasa aja. Warubama fakharu bihima, kadang-kadang mereka bangga dengan keduanya dua pekerjaan. Kenapa? Li'ad min nadri ila naqsihima, karena tidak melihat kepada kekurangan, tidak merasa kurang. Fahadhi wilayatun azimah, ini satu wilayah yang sangat agung untuknya dari Tuhannya. Ketika kita merasa istimewa dalam semua hal tadi kan, pekerjaan apapun ya yang penting halal lah intinya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Qad wallahu ala nafsih, yang telah mengangkat ianya Allah akannya di atas dirinya, wa mallaku alaiha, telah membuat memiliki ianya Allah akannya, alaiha di atas dirinya, wa qahharaha, maka mengalahkan ia akannya diri, bi'izzihi, dengan kemuliaannya Allah. Hadza maqamun mahmudun mahmud, ini adalah satu makam yang terpuji lagi disukai. Wa ba'dahu, sesudahnya ini makam akan ada makam mukasyafah, terbuka dengan rahasia-rahasia yang gaib. Summa qala, kemudian berkata ia, siapa tadi? Syekh Abu Talib, wa man kana haluhu ma Allah taala ad-dullu talabahu wastahalla, dan barang siapa yang adalah halnya bersama Allah Ta'ala itu kehinaan, talabahu, niscaya mencari ia akannya kehinaan, wastahallahu, menganggap manis ia akannya kehinaan. Orang yang merasa hina bersama Allah, jadi nggak apa-apa, justru senang dengan kehinaan. Kama yatlubul mustakbirul izzah, sebagaimana mencari oleh orang yang takabur akan kemuliaan. Orang yang takabur juga butuh kepada kemuliaan. Wa yastahlihi, menghiasi diri ia, atau menganggap manis ia akannya kemuliaan. Idza wajadahu, bila mendapati ia akannya kemuliaan. Orang yang takabur ya pengen, mutakabur orang yang pengen besar, dia selalu mencari kebesaran. Ketika mendapatinya dia akan menghiasi dirinya dengan kebesaran. Sebagaimana orang yang merasa hina di sisi Allah, dia mencari kehinaan. Dia merasa nikmat aja kalau memiliki sifat zul tersebut. Fa in faraka dzalika dzul sa'atan taghayyara qalbu, maka jika meninggalkan oleh si itu akan sifat hina sesaat saja, berubahlah oleh hatinya, karena telah berpisah dengan kondisinya. Sebagaimana annal muta'azzi, sebagaimana orang yang merasa mulia, idza farakal izza sa'atan, bila meninggalkan ia akan kemuliaan sesaat saja, takduru alaihi aisyu, akan keruhlah kepadanya oleh kehidupannya. Li'anna dzalika hayatu nafsihi, karena demikian itu kehidupan dirinya. Jadi orang yang merasa hina tadi, ketika hilang kehinaan seolah-olah kehilangan dirinya, sebagaimana orang yang merasa mulia tadi akan terasa hina ketika hilang
kemuliaannya. Adzan zuhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini panjang benar ini. Panjang benar ini. 1 2 4 halaman nih. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.